eh, bisa nonton berulang kalau ada hal-hal yang belum jelas ya. Jadi kalau meskipun ada sebagian yang udah familiar dengan Word ini, tapi kita perlu mulai dari awal hal-hal penting yang mendasar yang semua kita harus paham. Jangan sampai nanti ketika membuat tugas mengikuti aturan main aja kadang susah ya. Jadi sudah ada panduan, tapi masih belum bisa juga diikuti. Nah, itu kadang-kadang itu. Karena sebagian besar kita tuh malas membaca. Buktinya kita koleksi di rumah buku nggak ada. Ya. Jumlah buku sangat terbatas. Kita biasa sekarang lebih suka nonton dibandingkan dengan membaca. Nah, itu bisa kalian nilai sendirilah. Oke. Ini layar depan ataupun menu depan dari Word. Kebetulan saya pakai Word 2019. Jadi kalau kalian memakai Word atau Office versi yang lebih rendah atau lebih tinggi, mungkin tampilan depannya agak sedikit berbeda ya. Oke. Kalau pakai menggunakan Word 2019, maka tampilannya seperti ini, seperti yang nampak di layar kalian masing-masing. Langkah pertama ketika kita memulai sebuah dokumen Word adalah menentukan margin terlebih dahulu. Ya. Jadi pilih layout, kemudian pilih paling kiri nih, pilih margin. Nah, untuk menentukan marginnya kita custom margin, pilih custom margin, kemudian kita tentukan topnya berarti atas, jarak dari atas ini ke mari itu berapa, itu margin di atas kita buat jadi 3 mungkin 3 cm. Kemudian left kiri biasanya juga 3 atau 4 tergantung keperluan. Ini 3, bottomnya mungkin 2,5 cukup. 2,5, kemudian right-nya 2 ya. Kita buat 2. Oke, kemudian klik OK. Oke. Nah, setelah kita menentukan margin, berarti ini ketikan kita dari halaman pertama sampai dengan halaman berikutnya itu akan menggunakan margin yang sudah kita atur. Tadi atas 3, kiri 3, kanan 2,5, di bawah 2,5 dan kanan 2 cm. Oke. Kemudian langkah selanjutnya adalah biar kita ngetiknya itu nggak default, nggak menggunakan huruf yang bawaan. Kita bisa ubah huruf di sini. Kita ubah huruf yang enak dibaca, yang lebih atau yang kalian suka, ya. Tapi ada sebagian tugas itu sudah ditentukan. Kalau Times New Roman maka Times New Roman pakai, dan tidak boleh diganti-ganti. Oke, ini misalkan kita pakai yang ini satu Avenir Next LT Pro. Ukurannya jangan 11, kita kasih 14 biar ketikannya agak lebih tampak kalau kita ini ya. Ini karena simulasi, karena uji langsung menggunakan Word. Oke. Ketika kita mulai mengetik, ya kita misalkan mau buat sebuah dokumen, menulis buku misalkan, maka kita mulai dengan bab 1 kan. Nah, caps bab 1 itu pendahuluan ya. Pendahuluan, enter. Nah, kita sering melihat dokumen Word itu kadang-kadang sekedar teks aja, ya. Nanti waktu kita mau membuat daftar isi, itu biasa kita buat manual. Nah, untuk anak-anak milenial itu nggak zamannya lagi, ya. Kita coba tes nanti. Ini bab 1. Saya akan cari, ini teksnya bukan dari enggak
Nggak mungkin kita ketik semua. Saya ambil dari salah satu buku yang sedang saya tulis saja. Mana ya? Tunggu sebentar ya. Oke. Oke, masih nampak layarnya kan? Ini saya paste aja. Nah, ini kalau kita menggunakan perintah copy paste, Ctrl V misalkan, maka dia terpaste huruf yang di mana kita copy. Jadi kalau mau dia mengikuti format di Word kita, maka kita paste begini. Jadi ada 3 macam tempelan ya, opsi tempelan. Kalau yang pertama berarti dia ikut format dari teks kita copy. Misalkan kita copy dari dokumen A, dokumen B, maka dia ikut format itu. Nah, kita mau dokumen yang kita copy itu ikut format yang sedang kita ketik, maka pilih opsi nomor 2, paste options nomor 2, ya, diklik nomor 2. Nah, dengan mengklik nomor 2, maka huruf yang digunakan itu tetap huruf yang kita setel di awal tadi. Nah, ini Avenir Next nih. Nah, jadi nggak berubah hurufnya. Oke. Nah, kita buat simulasi aja. Tadi bab 1 ya. Ini bab 2. Bab 2 oke. Bab 2 media pelajaran. Kita lakukan hal yang sama, klik paste, pilih yang opsi 2. Nah, ini udah ada dokumen 2 bab ya. Media pembelajaran, tadi bab 1 pendahuluan, bab 2 media pembelajaran. Nah, dia ikut margin yang udah kita atur dari pertama. Nah, tapi karena kita ada bab-bab ini, maka untuk memberikan otomasi daftar isi nanti, karena mengetik itu jangan harus pikirkan jangka panjang, jangan sampai teknologi itu maksud pembuatan teknologi itu memudahkan kita. Jangan sampai kewalahan kita mengetik. Ya, jangan sampai buat daftar isi pun harus manual pakai titik-titik. Nanti saya akan tunjukkan gimana cara, ada beberapa cara membuat daftar isi dari sebuah ketikan. Oke, sekarang pendahuluan ini kita pilih dia kita anggap sebagai heading 1. Maka di sini ada heading, nah ini ada heading 1, heading 2 dan heading seterusnya. Ini menunjukkan layout atau pengaturan terhadap suatu dokumen. Ya, kita bisa misalkan kita buat heading 1. Nah, karena dia dalam ketikan itu yang paling utama heading 1.
Kemudian kalau ada subbab, itu kita pakai heading 2. Nah, kalau tampilan heading 1 ini belum sesuai dengan keinginan kita, misalkan ini kan hurufnya besar nih 16 ya, 16. Sedangkan ini hurufnya 14. Nah, ini 16, ini 14. Tapi nampaknya berbeda. Ukuran ini lebih kecil daripada bawah. Iya, karena di heading 1 ini kita menggunakan huruf yang berbeda. Dia menggunakan huruf yang berbeda. Nah, sekarang kita mau ubah huruf di heading 1 ini jadi huruf yang sama dengan ketikan utama kita. Jadi klik di bagian pendahuluan, kemudian klik kanan di heading 1, kemudian klik modify. Nah, keluar jendela seperti ini. Kita mau dia warnanya warna hitam, maka kita pilih automatic. Ya, kemudian ukurannya karena dia heading 1 harusnya lebih besar sedikit dibandingkan dengan teks utama. Jadi kita jadikan dia 18, kemudian pilih huruf yang sama, Avenir Next LT Pro. Ini ya, kalau kalian nggak ada huruf ini, nanti waktu latihan jangan pakai huruf ini. Karena huruf di setiap laptop itu beda-beda. Saya banyak menginstal huruf-huruf lain yang nggak ada bawaan dari laptop atau dari komputer. Sehingga mungkin akan sedikit berbeda nanti nama-nama hurufnya. Jadi boleh diganti dengan yang lain. Ini sekedar contoh aja untuk kalian. Oke. Kemudian karena dia bab, maka kita mau dia bold cetak tebal. Maka kita klik B. Oke. Kalau kira-kira yang lain udah selesai, klik OK. Nah, secara langsung dia akan berubah. Yang tadi warna biru, sekarang jadi warna hitam, otomatis. Kemudian ada tanda segitiga kecil di bagian awal nih. Ini menunjukkan dia adalah heading. Ya, berarti sudah di format heading. Kemudian karena bab 1 itu setara dengan bab 2, maka langkah bab 2 kita jadikan heading juga. Jadi heading 1. Nah, kan udah rapi. Dah beda. Dah ada beda antara heading dan heading. Kemudian ini kan nampaknya rata kiri. Rata kiri berarti dokumen kita itu kurang rapi. Jadi kita mau rata kiri, rata kanan. Maka kita pilih di sini. Ini justify. Justify. Kalau mau semua berarti kita blok dulu semua, tapi jangan ini ya, dia per paragraf. Nah, kita justify. Blok kalau paragrafnya mengikuti, kemudian justify. Oke. Cara lain selain kita blok justify, kita ini ya. Ini ada 2 paragraf, satu paragraf rata kiri. Saya buat rata kiri, yang satu paragraf rata kanan. Nah, saya mau yang bawah juga rata kiri, rata kanan. Maka caranya, klik pertama di paragraf pertama, kemudian klik format painter. Format painter. Ini cara singkatnya, cara cepatnya. Format painter, kemudian klik di paragraf kedua. Ya, saya ulang. Nah, Ctrl Z, diulang. Nah, kini klik yang pertama di paragraf yang mau kita formatnya seperti itu atau paragraf pertama, dan klik format painter. Nih, klik aja sekali, kemudian bawa ke paragraf setelahnya, klik di mana aja sembarang tempat. Maka format paragraf kedua akan mengikuti paragraf yang pertama. Begitu juga kalau kita buat heading tadi. Nah, misalkan kita tes dulu, ini kita buat normal, ya. Nah, saya mau seperti heading juga, klik di sini boleh, kemudian klik format painter, klik di bab 2. Maka bab 2 akan ikut seperti bab 1. Ya, jadi itu fungsi cepat dari format painter. Begitu juga dengan margin, begitu juga dengan tab dan sebagainya, atau huruf bisa juga dia ubah. Jadi dia painter ini formatnya itu bisa di-copy dari satu paragraf ke paragraf lain atau dari satu dokumen ke dokumen lain. Oke, kita udah ada dokumen. Oke, selanjutnya kita mau dokumen ini ada daftar isinya. Ya, jadi sebelum kita buat daftar isi, kita anggap ini kita enter dulu karena kan bab
bab itu harus dimulai dengan halaman baru kan. Selanjutnya kita akan isi halaman dulu. Biar waktu kita mau buat daftar isi, halamannya muncul. Jadi kita buat halaman. Halaman kita ambil di insert, kemudian geser ke kanan, ada page number. Nah, ini page number. Ya, klik page number. Nah, kita mau misalkan di bawah. Nah, halamannya di bawah. Pilih bottom of page. Pilih bottom of page, kemudian kita pilih mau ke kanan atau ke kiri atau di tengah atau mau model-model itu boleh dipilih. Nah, kita pilih misalkan yang sederhana aja. Kita pilih yang mana ya? Yang ini aja. Nah, nanti dia akan timbul halaman 1, kemudian selanjutnya halaman 2. Ya, sudah ada page number. Oke. Selanjutnya, setelah ada page number, kita akan buat daftar isi. Nah, daftar isi bisa kita buat di halaman terakhir boleh. Ya, ini sebagai simulasi aja. Halaman terakhir. Tapi biasanya dia timbul di halaman pertama atau di halaman pertama aja kita buat ya. Nah, ini bawa kursornya ke paling atas, kemudian references, pilih references. Ini ada references, ada file, home, insert, design, layout, dan references. Kita klik di references, kemudian ada table of content sebelah kiri. Ya, klik table of content, kemudian kita pilih yang pertama mungkin ya, daftar isi. Ini dia. Jadi ini daftar isi bisa kita buat berdasarkan ini, ya. Tapi kita juga bisa, kita ulang dulu sekali. Ini nampaknya belum otomasi. Klik reference, table of content. Nah, kita pilih, sorry tadi salah pilih kita ya. Kita pilih yang manual. Nih, kita pilih yang bawah boleh, yang ada heading-nya. Nah, ketika kita klik heading, dia langsung tadi, ini bab 1 langsung pendahuluan, halamannya nampak sebelah kanan, bab 2 media pembelajaran, halamannya nampak sebelah kanan. Jadi, untuk buat daftar isi, tidak payah kita ketik lagi. Bab 1 misalkan, ini manual kan, bab 1 pendahuluan, ketik titiknya sampai ke ujung, berhenti. Nah, kasih nomor, udah turun dia. Nah, kita ulang lagi, kasih nomor misalkan. Nah, kita ketik lagi yang lain misalkan. Nah, ini sangat manual nih. Ini zaman kami dulu pertama kenal komputer kayak ini. Tapi kan masa kalian jangan lagi kayak gitu. Nah, memang mirip sih, tapi errornya terlalu banyak kalau kita misalkan ini buat seperti ini. Bisa jadi salah, ya. Dan capek. Kalau ada 100 lembar, kalau cuma 1 lembar kayak kita latihan ini nggak apa-apa, nggak capek. Tapi kalau ada 100 lembar gimana coba? Kita scroll satu-satu ke bawah, bab 1 halaman berapa ya? Bab 2 halaman berapa ya? Nah, itu akan capek. Tapi kalau kita menggunakan metode seperti ini, maka itu sangat memudahkan kita dalam menentukan daftar isi. Ya, cara lain yang kadang-kadang mungkin tidak familiar seperti ini,
Itu kita juga bisa buat dengan cara seperti ini, misalkan kita buat di halaman terakhir, tapi tetap juga capek. Nih bab 1 misalkan, ya, pendahuluan. Ya, ini yang cara semi, kalau tadi profesional yang pertama, kalau ini semi profesional, tapi ya masih kurang juga lah, karena kita harus manual cek halamannya. Nah, klik di bagian ini, ini kan ada tab yang kita isi tadi, kita buat tab, ya klik 2 kali, kemudian klik 15,75 nih, jarak antara ketikan pertama sampai dengan tab yang pertama, kemudian pilih nomor 2, pilih yang ada titik-titiknya, set. Oke. Nah, ini titiknya dengan tekan tab, dia keluar titiknya. Kemudian tab sekali lagi biar sejajar. Nah, ini bisa juga. Tapi lagi-lagi kalau kita buat kayak gini, kita harus cek satu halaman berapa. Jadi tetap melelahkan juga. Jadi terserah kalian mau pilih yang mana, tapi kalau saya rekomnya yang pertama tadi. Otomatis ya tunjukkan sendiri. Kalau ada kesalahan, misalkan ya, ini bab 2. Ini media pembelajaran saya salah ketik, ada M di ujungnya. Ya. Nah, ketika salah ketik, misalkan nih di awal nih, ini kan ada M nih, nah ini salah nih, karena kita ketiknya salah, maka kita harus perbaikinya di sini, bukan di daftar isi, ya, jangan perbaiki di sini, di bagian yang salah. Kemudian setelah itu kita refresh atau update table. Nah, ini yang di table of content di sampingnya ada menu update table, kita update table. Kemudian jangan pilih yang pertama. Kalau kita pilih yang pertama itu cuma nomor aja yang diedit. Tapi pilih yang nomor 2, upgrade entire table. Klik OK. Maka secara otomatis bab 2 yang tadi salah itu sudah benar. Ya, sudah betul. Begitu cara membuat daftar isi otomatis menggunakan table of content yang ada di Word. Nah, kalau kita mau memperbaiki atau mengubah huruf, tinggal diblok aja semua, kemudian boleh kita ganti hurufnya di sini, di home, kemudian ganti huruf, boleh. Tapi kalau diupdate nanti dia berubah lagi, karena ini secara manual. Karena kalau table of content ini agak sulit, kayaknya nggak bisa kita kita atur ininya, atur teksnya, jenisnya. Atau kita custom mungkin bisa ya, kita coba. Ya customnya pun tidak bisa mengatur huruf, atau boleh coba modify. Oke. Modify juga nggak ada menu. Oh, TOC begini. Oh, oke. Ini ada rupanya. Jadi modify agak jauh sedikit ke dalam kita. Jadi bisa kita ubah. Tadi kita pakai Avenir, kemudian pakai 12 lah. Oke, oke, oke. Ini dia berarti. Replace this table of content. Yes. Nah, ini kan udah sama nih hurufnya. Ya, sama hurufnya. Berarti kalau kita mau ubah huruf, kita boleh table of content, kemudian custom table of content, kemudian pilih modify, pilih modify lagi, pilih modify lagi, kemudian di sini kita bisa mengubah huruf sesuai dengan yang mau kita berapa. Ya, hurufnya apa, kemudian ukurannya berapa,
mau dibawa boleh juga misalkan. Ada pertanyaan sejauh ini? Kira-kira bisa dibuat? Nah, sekarang ada 30 menit lagi. Kalian silakan praktek buat simulasi seperti tadi. Kemudian nanti produknya kumpulkan ke komisaris lighting, nanti biar dikumpulkan ke saya. Ya, secara kolektif. Jangan sendiri-sendiri. Ya, kalau nggak ada pertanyaan boleh kalian simulasi yang punya laptop, karena saya yakin nggak semua punya laptop, Pak. Kampung. Oke, ada pertanyaan dulu? Komtingnya siapa?